Lalu di video tutorial yang ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana cara mengubah nama toko, mengubah password ya, dan mengkonfigurasi pengaturan. Kalau untuk mengubah nama toko, di sini ada yang namanya tombol pengaturan, klik tombol pengaturan. Lalu pengaturan bisnis, kita akan mengubah nama toko ya. Kita akan mengubah nama toko. Lalu di sini ada nama bisnis ya. Kita rubah nama bisnis sesuai dengan toko kita masing-masing. Misalkan di Gcom Media Solution atau misalkan Aiwo Toko ya. Aiwo Toko. Ini asalnya toko Aiwo, kita rubah menjadi Aiwo Toko ya. Ini kalau untuk pengaturan lain udah kita set secara default. Setelah itu klik tombol perbarui pengaturan. Oke, maka di sini nama toko sudah berubah menjadi Aiwo Toko ya. Untuk lokasi toko juga kita bisa mengubah pengaturan juga dengan cara klik lokasi bisnis ya. Nah, ini kita bisa tambahkan beberapa toko yang menjadi toko kita. Kalau kita punya lebih dari satu toko, maka kita bisa cantumkan di sini juga ya. Maka klik tombol tambah. Di sini kita isi toko cabang yang lainnya. Misalkan di sini Aiwo Toko 2 ya. Aiwo Toko 2. ID lokasi misalkan 002 ya. Kotanya masih di Purwakarta. Lalu negaranya Indonesia. Nomor HP. Oke, seperti ini. Kalau ada alamat email, silakan cantumkan alamat email juga. Patokan lokasi misalkan dekat daerah Cibatu misalkan. Oke, seperti ini ya. Cibatu. Kode pos isikan juga sesuai dengan kode pos daerah masing-masing. Oke, ini juga nama negara Indonesia ya. Indonesia, nomor kontak yang aktif silakan, jika ada nomor kontak yang alternatif bisa diisi. Alamat email juga silakan kalau ada bisa diisi. Website juga kalau ada silakan bisa diisi. Untuk skema faktur kita pilih secara default. Tata letak faktur atau full kita juga pilih secara default ya. Ini juga bisa secara default. Untuk grup harga juga bisa dipilih secara default. Untuk bidang khususnya apakah bidang khusus misalkan di sini ada apakah elektronik, toko grosir ataupun yang lain. Kalau misalkan toko grosir, tulis di sini ketik toko grosir makanan misalkan. Seperti ini ya. Nah, di sini produk unggulan yang diunggulkan produk apa? Kalau misalnya ada silakan bisa dicantumkan. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah itu klik simpan. Maka di sini akan bertambah nama toko cabang lainnya ya. Oke, kita edit lagi yang ini. Nah, ini namanya misalkan kita ganti menjadi Aiwo ya. Aiwo. Oke. Nah, ini sudah kita setting tinggal ganti roban. Oke, ini berarti sudah sukses. Setelah itu kita masuk lagi ke pengaturan toko lainnya ya. Oke.
Oke, setelah tadi kita bahas mengenai tentang mengubah nama toko, lalu mengubah lokasi. Sekarang kita masuk bagaimana caranya mengubah password ya, yaitu dengan klik tombol nama ini yang ada di sebelah. Ada yang di sebelah pojok paling atas kanan, klik, lalu ada tombol profil ya. Di sini kita bisa mengubah kata sandi atau password ketika masuk login. Kalau misalkan di sini sudah terisi secara otomatis, lalu kita masukkan kata sandi baru. Misalkan, nah ini kata sandi yang baru. Untuk konfirmasi, sesuaikan dengan nama kata sandi baru ya. Klik perbaharui. Maka di sini kata sandinya kita akan update dan terganti secara otomatis ya, seperti itu. Kita juga bisa menambahkan rincian atau rekening bank kita ya, supaya semuanya bisa terintegrasi secara otomatis. Oke, itu video tutorial yang ketiga, yaitu mengenai tentang setup atau pengaturan bagaimana cara mengubah nama toko, mengubah nama lokasi, serta menambahkan cabang toko lainnya. Dan yang terakhir, mengubah password baru ya. Untuk yang lainnya seperti pengelola pengguna, kontak, produk, pembelian, penjualan, transfer stok, penyesuaian stok, biaya laporan, dan lain-lain, itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.